apabila ada lagi masyarakat yang ngeyel lagi atau yang tidak memenuhi syarat atau melanggar aturan yang sudah ditetapkan tadi, maka dia akan dikenakan sanksi ya. Dan juga di situ ada hukumannya untuk para pelanggar ini. Di dalam undang-undang sudah diatur di situ berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Itu bisa dihukum penjara maksimal 15 tahun. Wow. Dan denda paling banyak 10 miliar. 10 Jadi miliar. 10 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RKU 101.5 FM Radio Utara, Media Informasi dan Inspirasi atau KDC pagi hari ini. Salam sehat selalu untuk pendengar setia RKU dimanapun berada. Berjumpa kembali pada pagi hari ini bersama saya Iva di sini dalam program Dialog Daerah untuk edisi hari ini, tepatnya pada hari Selasa 23 Agustus 2022. Berjumpa kembali di pagi hari ini tentunya dalam momen yang berbeda juga, dalam kegiatan yang berbeda, meskipun temanya tetap sama, dialog daerah. Tapi kali ini kita berdialog dengan orang yang berbeda. Ya, ini first time katanya, pertama kali untuk berdialog. Tentunya kita ucapin terima kasih banyak juga nih buat tamu-tamu kita yang telah hadir pada pagi hari ini dan yang akan ikut juga menemani pendengar setia RKU dimanapun berada di 101.5 FM-nya maupun melalui media streaming kita di www.rkufm.com. Baik, tanpa mengundur-undur waktu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berdialog dengan Polres. Ada polisi-polisi gagah di sini, ya, tampan-tampan, ganteng-ganteng yang sudah hadir pada pagi hari ini yang akan menemani pendengar setia RKU dimanapun berada. Kita sapa terlebih dahulu untuk narasumber kita pada pagi hari ini sudah hadir Bapak Hartono. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Salam sehat Bapak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah pagi ini dalam keadaan Cerah. sehat walafiat. Iya, cerah, sehat walafiat. Kelihatan sih, ya kan, dari senyumnya sumringah sekali gitu ya. Bapak Hartono ini adalah selaku Kasat Dimas Polres Kayong Utara, benar Bapak? Ya, betul. Kalau ada salah tolong dikomplain Bapak ya, dibenerin aja Betul. ya. Mungkin bisa dikatakan seperti himbauan ya Bapak ya, Iya, seperti betul. himbauan mengenai operasi kegiatan Bina Karuna 2022 ini. Mungkin ada masyarakat kita ini yang belum paham tentang apa sih sebenarnya kegiatan Bina Karuna ini, Bapak bisa dijelaskan dulu Bapak sedikit? Kegiatan Bina Karuna ini yaitu salah satu kegiatan kepolisian tentang operasi dengan sandi Bina Karuna Kapuas tahap 2 tahun 2022 di kewilayahan Polda Kalimantan Barat dan jajarannya khususnya di Polres Kayong Utara. Oke. Siap. Kegiatan Bina Karuna Iya. 2022 sama juga dengan operasi Kapuas Kayong, Siap. kayak begitu ya. Siap. Tapi kali ini ada kaitannya juga dengan kebakaran hutan, kayak kaitan. begitu ya Bapak ya. Nah, saat ini kan kepolisian daerah Kalimantan Barat ini Bapak terkhusus Polres Kayong Utara gitu ya, melaksanakan operasi Bina Karuna tahap 2 ini tahun 2022 ini. Apa tujuan operasi tersebut dilaksanakan Bapak? Kegiatan kita atau kegiatan operasi Bina Karuna ini bertujuan yaitu untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang meluas, karena kebakaran hutan dan lahan tersebut bisa menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat kita semua kalau terjadi kebakaran hutan. Yang pertama, dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan, yang pertama tentu gangguan kesehatan seperti ISPA, yaitu infeksi saluran pernapasan. Iya. Terhadap masyarakat kita di Kayong Utara. Sesak napas gitu Sesak ya, Pak. napas. Apalagi kalau orang Melayu itu bilangnya Pak, ada penyakit bengek. Iya. Ya, itu pasti Bengek, kalau udah kena asap gitu ya, pasti kambuh Bapak ya. Kambuh. Oke. Ya. Nah, kemudian yang kedua
tentunya mengganggu transportasi ya, baik darat, laut, dan yang paling terdampak adalah dengan kebakaran hutan ini yang terganggu sekali adalah transportasi udara. Jadi sangat mengganggu kelancaran aktivitas transportasi udara tersebut karena disebabkan asap, kabut asap, sehingga tidak bisa melakukan aktivitas kegiatan transportasi tersebut. Iya. Terus juga mungkin dampaknya ini bagi pendidikan juga ada dampak. Iya, karena ada. libur. Kalau siswanya sih seneng ya Pak ya. Senang. Karena saya dulu pernah merasakan dampak dari ini juga. Asap pasti bisa iya. libur sekolahan, bisa tidak. Karena tadi kaitannya dengan transportasi tadi ya. Iya. Darat, laut maupun udara Iya. gitu ya. Apalagi ada juga yang gara-gara kabut asap ini, ada juga beritanya beberapa tahun yang lalu kapal kita yang biasa bolak-balik dari sini Pontianak itu salah arahnya gara-gara kabutnya. Betul. Gitu ya. Jadi ini pentingnya tadi ya, tujuannya yang sangat penting tadi untuk adanya terselenggaranya operasi kegiatan Bina Karuna 2022 ini. Masyarakat yang ingin membuka lahan dengan cara membakar, yang harus dilakukan atau diperhatikan oleh masyarakat agar masyarakat itu tidak melanggar aturan yang ada. Jadi untuk itu sesuai dengan peraturan daerah nomor 1, masyarakat kita yang akan atau yang mau membuka lahan dengan cara membakar tentu akan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, lahan yang dibakar itu harus diberi sekat pembatas terlebih dahulu. Jadi disekat sekat pembatas. Kalau orang biasanya bilang tuh kasih galang, Pak. Iya, atau kasih jarak, iya, atau parit atau gimana lah ya. Iya, atau ditebas dulu, dibersihkan. Selokan kecil gitu ya. Itu tujuannya agar tidak merambat ke daerah-daerah lain gitu atau ya. tempat lain atau tetangganya dan lain sebagainya. Kemudian di sini dalam melakukan pembukaan lahan dengan cara bakar itu diatur luasnya, jadi tidak semaunya masyarakat membakar lahan sesuka hati. Oh gitu ya. Jadi luas lahan yang dibakar ya tidak lebih dari 2 hektar per kakak. 2 hektar per kakak. Iya. Jadi tidak semaunya masyarakat, mentang-mentang ada aturan yang mengatur boleh membakar lahan dengan cara membuka lahan dengan cara membakar, semaunya membuka lahan. Tidak demikian. Kemudian kita perhatikan lagi, lahan yang dibakar itu harus bukan lahan gambut. Jadi kalau dia mau membuka lahan tapi lahan gambut ya enggak boleh. Kalau tanahnya itu memang tanah gambut tapi dia masih ngotot tuh. Itu nggak boleh. Nggak boleh ya? Karena aturan sudah mengatur demikian. Tetap ada sanksinya. Sanksinya. Baik. Karena lahan gambut ini kalau sudah terbakar susah dikendalikan. Kayak kapas ya? Iya, susah dipadamkan. Saya rasa itu. Kemudian yang keempat, lahan yang dibakar harus ditunggu sampai apinya padam. Jadi tidak harus bakar langsung tinggal. Meskipun udah dikasih pembatas, itu tetap harus ditunggu. Harus ditunggu. Sehingga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya melarat tadi itu. Kebawa angin dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian tentu dalam hal ini sebelum melakukan hal tersebut, hal di atas, mereka harus memberitahukan ke perangkat desa. Lapor dulu lapor. Jadi agar benar-benar bisa diantisipasi. Lapornya ini kemana? Langsung ke desa, RT. Ke RT. Mudah-mudahan kalau bisa minta bantuan untuk menjaga api yang dibakar tersebut atau lahan yang dibakar, sehingga kalau terjadi melarat, katakanlah di sini melarat kan, jadi bisa masyarakat dapat membantu untuk ikut memadamkan. Saya rasa itu yang perlu kita perhatikan dalam membuka lahan dengan cara membakar tersebut. Nah, kita larinya ke undang-undang nih. Apabila
ada lagi masyarakat yang ngeyel lagi atau yang tidak memenuhi syarat atau melanggar aturan yang sudah ditetapkan tadi, maka dia akan dikenakan sanksi ya. Dan juga di situ ada hukumannya untuk para pelanggar ini. Sanksi membakar hutan dengan sengaja ini sanksinya sangat berat. Di dalam undang-undang sudah diatur di situ berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Itu bisa dihukum penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. 10 Jadi miliar. 10 miliar. Iya. Jadi sangat besar sekali dan sangat berat sekali. Untuk itu saya mengharap atau menghimbau kepada masyarakat kita khususnya di Kabupaten Kayong Utara agar jangan membakar hutan dengan sengaja atau dengan sembarangan. Jadi kalau bisa ketangkap, ketahuan dan bisa dikenakan sanksi hukum yang berlaku.